Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi permintaan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang fungsi permintaan. Pengertian permintaan yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibayar atau dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Oke, next yang selanjutnya yaitu ciri-ciri permintaan. Yang pertama ada keinginan membeli, yaitu konsumen yang menginginkan suatu produk. Misalnya ada produk terbaru yaitu smartphone yang bernama iPhone, yaitu iPhone tersebut mengeluarkan produk terbaru yaitu iPhone 16. Nah, konsumen tersebut ingin membeli smartphone tersebut karena fiturnya yang baru atau teknologinya yang lebih maju. Nah, jadi itu untuk ciri-ciri pertama. Yang kedua ada kemampuan membeli. Contohnya semisal karyawan tersebut memiliki pendapatan tetap setiap bulan sehingga mampu membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan atau keinginan mereka. Yang ketiga ada dilakukan pada harga dan waktu tertentu. Misal ada produk atau barang yang lagi diskon, misalnya harga suatu smartphone misalnya seperti Android yang sedang turun. Jadi para pembeli ingin membeli tersebut dengan harga tertentu yaitu yang lebih murah dari harga aslinya. Jadi dilakukan pada waktu tertentu dan harga tertentu. Atau misalnya sebelum menjelang lebaran, yaitu daging sapi yang harganya melonjak tinggi. Jadi sebelum menjelang lebaran para konsumen lebih memilih membeli daging tersebut lebih dulu agar harganya tidak terlalu mahal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan: jika harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sedangkan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta naik dengan asumsi faktor lain tetap. Oke, next. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Yang ketiga ada selera atau preferensi. Yang keempat harga barang lain yaitu kompetitor atau substitusi pengganti barang tersebut. Yang kelima ada harapan atau ekspektasi di masa depan. Yang keenam ada jumlah penduduk. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dalam bentuk matematis atau grafik. Sifat utama dari fungsi permintaan yaitu hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Semakin tinggi harga, maka permintaan semakin menurun. Semakin rendah harga, permintaan semakin meningkat. Oke, next. Selanjutnya yaitu rumus umum fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A dikurang BP. QD sama dengan jumlah barang yang diminta, sedangkan untuk P yaitu harga barang, yang A jumlah maksimum yang diminta saat harga 0, dan B yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan saat harga berubah. Contoh, misalnya QD yaitu sama dengan 100, sedangkan koefisiennya itu 2, sedangkan untuk harganya 10. Maka QD dikurang 2 di dalam kurung 10 sama dengan 80. Artinya pada harga 10
jumlah barang yang minta yaitu adalah 80 unit. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus. Pada awal tahun 2022, harga minyak di Indonesia melonjak tajam akibat kelangkaan pasokan dan ekspor besar-besaran crude palm oil yaitu disingkat CPO. Dampaknya, harga minyak goreng naik hingga 2 kali lipat. Konsumen juga menurunkan jumlah pembelian dan terjadi antrean panjang dan panik buying sebelum harga melonjak. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Galang. Yang selanjutnya itu adalah fungsi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Oke, selanjutnya itu hukum penawaran. Bunyi hukumnya adalah jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Dengan asumsi faktor lain tetap lain atau ceteris paribus. Yang selanjutnya itu adalah fungsi hukum penawaran. Menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Berikut ciri-ciri utama. Yang pertama itu hubungan positif searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua itu jika harga naik, penawaran bakalan naik juga. Yang terakhir itu jika harga turun, penawaran pun juga ikut menurun. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan contoh kasus penawaran. Di dalam kasus ini saya akan menjelaskan kasus penawaran daging sapi menjelang hari raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha, permintaan terhadap daging sapi meningkat signifikan karena kebutuhan untuk kurban. Fakta di lapang, harga daging sapi naik dari sekitar 120.000 per kilo menjadi 140.000 per kilo sampai dengan 150.000 per kilo. Hal ini berdasarkan peternak dan distributor meningkatkan jumlah sapi yang ditawarkan ke pasar menjelang Idul Adha. Sebaliknya, setelah hari raya Idul Adha selesai atau lewat, harga turun, jumlah sapi yang ditawarkan ke pasar juga menurun karena minat beli masyarakat kembali normal. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan barang. Untuk grafis, untuk P itu price atau sama dengan harga. Kalau Q itu quantity atau juga disebut kuantitas. Untuk titik keseimbangan yaitu P sama dengan Q atau harga sama dengan kuantitas dan bertemu di titik E atau sering disebut titik equilibrium. Oke, selanjutnya yaitu ada penentuan harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau equilibrium price, harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada harga ini, pasar berada dalam keadaan yang stabil dan tidak kecenderungan untuk berubah. Contohnya itu, jika harga barang lebih tinggi dari harga keseimbangan, penawaran itu akan lebih besar daripada permintaan, atau juga disebut kelebihan pasokan. Dan juga sebaliknya, jika harga itu lebih rendah, permintaan itu lebih besar daripada penawaran, atau juga disebut dengan kelebihan permintaan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, perubahan dalam permintaan. Jika permintaan meningkat, harga keseimbangan akan naik dan jumlah yang diperdagangkan juga akan meningkat. Untuk yang kedua, itu perubahan dalam penawaran. Jika penawaran meningkat, harga keseimbangan akan turun dan jumlah yang diperdagangkan meningkat. Untuk yang ketiga, faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, perubahan biaya produksi, dan kondisi ekonomi juga mengubah keseimbangan pasar.
Untuk selanjutnya contoh kasus pada harga beras. Misal, harga beras di pasar Indonesia pada tahun 2021 itu adalah 12.000 per kilo. Pada harga hari ini, jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, harga beras naik menjadi 15.000 per kilo, maka produsen akan menawarkan lebih banyak beras, tetapi konsumen mungkin akan membeli lebih sedikit, menciptakan kelebihan pasokan. Misalnya, seperti pada hari raya Idul Adha, seperti harga daging yang harganya bisa mencapai 150 per kilo, yang biasanya itu 100.000 per kilo. Tapi setelah selesai Idul Adha, harga daging itu mulai menurun untuk kembali ke harga semula, karena pasar sudah memenuhi pasokannya dan minat pembelinya juga mulai turun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.